Halo saya Singers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kunci suksesnya apa? Apa itu? Sekolahnya di mana yang sukses? Apakah pada saat saya SD, SMP, SMA? Apakah saat saya kuliah di STAN? Apakah saya S2 di Amerika? Nama sekolah saya itu saya bilang School of Sorrow, sekolah penderitaan. Iya, iya. Karena hidup saya sangat memprihatinkan. Jadi di situ saya timbul kalau saya mau keluar dari sekolah penderitaan ini atau hidup menderita ini, saya harus bekerja lebih keras dari yang lain. Dan itu menempa saya, membuat saya dengan Mas Tanto itu bukan orang yang cengeng, siap menerima tantangan apapun. Ya termasuk saya kemarin ditantang jadi biru TVRI. I did it dan alhamdulillah berhasil ya. Jadi menurut saya jangan pernah berhenti belajar, itu kuncinya. Iya, jangan pernah berhenti belajar. Jadi saya adalah juga orang yang kalau ditawarin sesuatu saya nggak nolak, nggak nolak serta merta. Oh saya belum pernah melakukan itu. Saya mikir dulu nih, saya bisa nih. Oh bisa saya. Kan bisanya bisa 100% apa? Berapa persen diukur berapa dulu gitu. ya? Kalau kurang sekian persen bisa nggak saya uber? Tapi saya tahu betul bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Jadi kalau kita tidak sempurna, saya gatek lah, saya tidak terlalu suka dan tidak terlalu menguasain. Tetapi kan saya orang yang percaya dengan yang namanya teamwork. Ya kalau Anda nggak bisa di bidang A, cari orang yang bisa mensupport kamu di bidang A. Betul. Itu saya. Jadi ujung-ujungnya adalah how to manage people. Ya waktu itu kan juga setelah dari mana? TVRI. Ya. Terus kemudian ditawari anak kecil usia 5 tahun, disuruh nyanyi, Mas harus bikinkan kuis untuk anak-anak. Itu kan saya mikir dari sport, belum sport ya waktu itu ya, dari TVRI terus kemudian itu kan berarti kan dari Adi Sumadi. Harus belajar berarti ya waktu itu. Tapi kan disuruhnya bikin kuis. Kuisnya sama, kuisnya udah hafal saya. Cuman presenternya Joshua. Challenge saya bagaimana mendesain sebuah acara kuis di mana presenternya belum bisa baca. Ya sudah, jangan baca dia yang cuman Kak Nunu. Dulu kan Kak Nunu yang mainin lagunya unyi kencing gitu. Ya udah jangan. Jadi Joshua tidak perlu baca. Dan Joshua adalah orang yang anak yang sangat jenius ya. Ya, itu yang saya bilang. Setiap kali kita dapat tantangan, kita pelajarin mana kekuatannya, mana kelemahannya. Waktu saya pegang Joshua, saya tahu kan anaknya lucu, spontanitas, tapi belum bisa baca. Kalau saya disuruh bikin acara untuk dia, ya udah. Bagaimana kita membuat satu acara yang mengangkat kelebihannya dan menutupin kelemahannya. Karena dia nggak bisa baca, jangan bikin kuis yang meminta dia baca. Cuman ya itu saya akhirnya tahu kalau sekarang ya memang itu saling melengkapi seperti itu. Satu lagi Mas. Ini semakin menarik. Oke. Nah, ini soulmate. Jadi bukan perkara jodoh, tapi soulmate itu orang yang bisa saling melengkapi. Jadi seperti kalau kita lihat di YouTube kan semua orang tahu kalau Mas Helmi ini punya banyak soulmate. Kalau saya bilang soulmate bukan arti Mas Helmi ya, tapi lebih ke waktu Mas Helmi ketemu Bu Ani pun akhirnya berhasil menyerap ilmunya, terus kemudian Pak Sobok dan sebagainya. Sepenting apa ini Mas? Dan yang lebih penting lagi adalah begini, kadang-kadang kita harus move on karena si soulmate kita ini ternyata nggak bisa lari sekencang kita. Nah, apa yang harus kita hadapi? Karena terkadang orang itu kalau lihat kesuksesan orang cuma lihat suksesnya, mereka itu nggak tahu yaitu tadi kesulitan Mas Helmi dan sebagainya. Saat Mas Helmi harus break up itu tadi dan memulai sesuatu yang baru, itu apa yang membuat semangat Mas Helmi itu terus bisa maju? Jadi saya paham betul. Ya tidak ada manusia yang sempurna. There is no Superman in the world. Tadi sudah disampaikan itu ya. There is no Superman in the world. Jadi saya tahu betul tidak ada kesuksesan yang bisa dilaksanakan sendiri. Pasti kita butuh partner. Ya tinggal mencari partnernya. Ya tinggal mencari partnernya. Ya saya sangat setuju dengan satu teori dynamic wealth ya, wealth dynamic oleh Roger Hamilton. Bahwa manusia itu punya profile. Dia bagi 8 tuh. Jadi ada yang kreator. Ada yang star. Star itu tukang endorse. Ya, Mas Tanto star. Saya kreator tapi saya bisa star karena saya selebriti. Ada support, kerjanya mensupport itu. Mensupport, kuat di hitungan, kuat di persiapan. Ada orang yang kerjanya itu deal maker, tukang ngedeal. Tukang lobby. Ya, seorang kreator kadang-kadang males. Ya, mungkin Denny juga males. Ditawar males, honormu ditawarkan males. Legal kamu perlu manajer kan? Ada deal maker, ada lagi trader. Trader itu jago jualan, jago nawar.
Oke, Sell baik. high buy low, sell Ya. high buy low. Bisa James Riyadi, Pak Haritano itu adalah seorang trader. Kemudian ada lagi orang yang kita sebut sebagai accumulator. Accumulator, tukang accumulate. Jadi kalau di perusahaan itu dia tahu kapan harus beli satu barang, Oke. berapa lama harus ditahan, dan kapan harus dijual. Doubling value berarti. Ya. Jadi itu orang itu katanya orang-orang jago-jago properti itu. Oh. Ya, oke, di perusahaan harus begitu Iya, dong. jadi Nggak tahu boleh bayar dong. salnya Tahu kapan, iya, bayar iya. sal kapan. Terus ada lagi disebut dengan lord. Lord itu anak tuan gitu ya. Tuan. Jadi orang yang punya duit. Oh, yang memang Yang investor investor. ya. Iya. Ada lagi mekanik, jago sistem. Kayak Roy Kroc, Mark Zuckerberg, Iya, itu jago betul. sistem. Nah, ini 8 profil ini yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah tim kalau mau maju. Oh. Tapi ada orang yang punya lebih dari satu profil. Ada yang punya 88 nya malah. Oh ya? Oh iya. Contohnya ada. siapa? Ya nggak ngetop pasti. Karena kalau kita bisa 88 Oh, dibagi rata berarti. ya pasti itu yang disebut dengan apa, jack of all trade. Jadi Oh, orang iya, yang semuanya bisa tapi mesti tanggung-tanggung. Iya. Kalau dia bisa semua pun pasti alokasi waktunya berat. Iya. Ya jadi di dalam kasus saya seperti saya berhasil di TVRI, it's not Helmi Yahya, karena saya waktu itu punya 5 tim, 5 direksi yang Oh. sangat kuat. Support. Ya itu ada yang support, ada yang jago sistem, ngerti nggak? Ada yang jago trader gitu. Yeah. Walaupun sebagian besar saya lakukan, saya kreator, saya juga yang endorse, saya jualan, saya ada starnya. Karena saya akuntan, saya mekanik juga, saya tahu sistem, gitu loh. Support saya juga bisa karena saya akuntan. Jadi negosiasi saya kadang-kadang juga melakukan negosiasi. Ini mungkin yang Mas Helmi maksud sebagai bisnis proses. Kadang-kadang ada orang yang Ya, dia ya. bertalenta sekali, ini kok nggak naik-naik, Nah, karena ini dia nggak mengerti nggak bahwa punya dia support. harus disupport dengan Enggak, itu iya, tadi. iya. Jadi kayak Bill Gates itu, Iya. dia tidak akan pernah bisa sukses tanpa kehadiran apa yang disebut dengan seseorang namanya Steve Ballmer. Oke. Bill Gates kan cuma wah saya mau bikin Iya, yang iya. kayak gini, Iya. tapi yang ngerjain Iya, sama makernya Steve siapa, Ballmer. iya. Ya, yang mensupport. Iya. Misalnya mungkin Denny juga star ya, atau kreator kan. Iya. Tapi kan untuk menjalankan usaha kamu Betul. bikin badan hukum aja orang ngerti kan. Perlu orang ya kan. Betul, Ya betul. itu yang disebut dengan supporter. Bill Gates itu juga ada Paul Allen. Oke. Orang bilang Steve Jobs hebat, dia kreator. Di belakangnya yang membuat siapa? Steve Wozniak. Nggak ngetop mas, Iya. nggak ngetop. Jadi itulah. Jadi kadang-kadang ada yang di depan, di belakang. Sekaligus dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi tidak boleh ada double rule. Dua Nggak boleh ada sinar matahari ya. Iya. nggak boleh ada dua star. Iya, iya. Nggak boleh ada dua kreator. Iya. Dua kreator berantem. Wah menurutku gini, menurutku gitu. Nggak jadi pak. Yang kemarin dibilang Mas Helmi dan Mas Tantoni dua-duanya itu. Dua star. Iya. Nggak mungkin. Nah, agak menyimpang sedikit. Kalau waktu itu orang tua nggak pindah ke Palembang karena tragedi itu, Mas Helmi, mungkin Mas Helmi akan jadi seperti sekarang atau jadi Kori dan Korea kayak kakak. Wallahu alam bisa itu rahasia dari Allah gitu. Mungkin saya jadi pengusaha sukses Di sana ya. Oh, Saya pikir itu ya rencana Tuhan kita itu kan tidak pernah tahu ya. Betul. Kadang-kadang rencana kita itu tidak sama dengan rencana Tuhan. Saya adalah orang yang sangat mengalir dan ya jadi termasuk begitu saya diberhentikan dari TVRI, saya tidak pernah saya percaya betul Allah punya rencana lebih baik dan saya merasakan itu rahmat dari Allah, kasih sayangnya orang, masyarakat makin sayang. Ini saya bukan ini ya, udah 3 orang datang ke saya mengajak saya bergabung, memberi saya saham dan saya dijadikan komisaris, saya jadikan advisor. Iya, jadi dan saya diminta bicara di mana-mana. Betul, tapi kan sebagai manusia, Yes. saat kan saya ingat waktu pertama kali ditelepon untuk jadi dirut TVRI Yeah. dan harapannya untuk 5 tahun ke depan Yeah. seperti apa, tiba-tiba di tengah jalan kayak di stop sampai di sini aja. Ini kan saat break up itu kan banyak hal dalam Yeah, hidup Mas yeah. Helmi merasa seperti itu. Hari besoknya, 2 hari kemudian itu kan nggak ada atau langsung. Kan itu kan proses cepat panjang lah. Saya tahu lah, saya pasti diberhentikan. Maksud saya di semua hal, misalkan yaitu waktu Bu Ani mengirimi surat biru yang Mas Iya, Helmi iya, cerita, iya. gara-gara Mas Helmi perang bintang Gini nih, Kobatama. saya bukan orang yang mau meratap-ratapin kegagalan. Saya 3 kali kalah pilkada biasa aja kok. Saya percaya gitu. Itu jadi bukan lip service tuh kalau saya katakan Allah pasti punya rencana lebih baik di balik kegagalan. Dan saya merasakan itu.
itu kan sesuatu yang semua orang juga dengar, tapi untuk melakukan itu bukan perkara yang gampang. Dan saya apakah saya pernah kelihatan stres? Enggak deh. Nah, iya, tapi orang lain ini Oh iya, bagaimana nih caranya? Jelasan. Ya makanya. Jangan pernah meratapin kegagalan. Yang udah ya udah. Termasuk dalam percintaan. Kalau ditolak ya sudah, ngapain juga rapatean loh. Iya. Saya malu ada rapatean pokoknya. Iya, orang Jawa bilang begitu ya. Rapatean. Ya, jadi saya tahu betul tuh. Ngapain kita meratap? Orang kalau pilkada ada yang meratap-ratap, Iya. ada yang jadi gila, ya, ada yang pakai kolor doang keluar. Mungkin di daerah Muduweda nanti aku. Ya, jadi ngapain gitu? Dan Iya. tidak bisa juga membalik keadaan. Kalau harus pahit, kalau masih diperjuangkan berjuang. Saya waktu pilkada berjuang bisa nggak pulang berbulan-bulan. Iya, betul. Begitu kalah ya sudah. Alhamdulillah, saya balik lagi ke Kebayoran Baru, nggak masuk ke kampung. Aku pernah 3 bulan nggak pulang-pulang dari kampung. Gara-gara ngecek langsung di. Oh iya, harus bersentuhan masyarakat. Sepatu udah nggak karuan, udah nggak kesemir, nginjek tai sapi, harus nyalamin orang gitu. Karena kita biasanya disalamin orang. Saya tahanin. Nggak pengen diulang lagi sekali. Enggak. Itu nggak kayak Enough. kayak hampir sedikit lagi itu. Enough is enough. Sudah cukup. Udah 3 kali mencoba, ya ngapain juga sih? Kok susah banget mau ngabdi? Iya. Kok susah banget? Saya tuh kalau menjadi kepala daerah, saya mau ngabdi. Iya, betul. Saya nggak cari kaya. Iya. Oleh karena itu saya juga nggak mau buang-buang duit money politik. No, that's my principle. Termasuk waktu saya kemarin menjabat di KPR. Ya saya mencari legacy. Iya. Ya sudah gitu. Kata Tuhan kamu cukup 2 tahun nih. Tahu dalam 2 tahun saya udah berhasil. Betul. Saya Sebenarnya 25. malah lebih baik untuk Mas Helmi. Ya, untuk apa ya? Jangan nggak ada rencana lain lah. Kamu tinggal tunggu aja. Oke Mas, kartu terakhir. Kamu kan jangan bisa ngelamar saya mau jadi apa? Ini pura-pura aja begitu. Mau negara mana Mas? Zimbabwe. Oh, ini. Kartu terakhir. Oke. Kartu berbuka. The Devil. Devil ini kan satu kartu bukan artinya setan, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu, setan ini kan sebenarnya dulu malaikat yang membangkang pembantu. Nah kadang-kadang kita ini seperti tadi, sebenarnya berkaitan dengan ini tadi. Mungkin lebih ke, ini satu hal yang saya alami. Jadi misalkan saya membawa satu anak, saya maksudnya meng-hire satu orang, saya berikan semua ilmunya, terus kemudian dia kabur. Nah, tapi kan di saat yang lain sebenarnya mungkin dia nggak berniat kabur. Mungkin seperti Mas Helmi juga dengan Bu Ani yang memang dia sudah mentoknya di situ seperti itu. Nah, apa the dark side dari Mas Helmi yang pernah saat itu hampir aja kalau misalkan ya diturutin waktu itu nggak akan seperti sekarang ini? Saya hampir nggak bisa mengenang yang begituan. Karena selalu positif itu tadi. Ya saya positif. Atau Saya kalau tahu semua manusia punya dark side. ya, Ya, tapi saya itu saya bukan orang munafik yang berpura-pura. Nggak mungkin juga saya bisa berpura-pura bertahun-tahun. Saya orang yang sangat positif. Saya jarang marah ya. Ya marah sih marah, saya jarang marah. Saya selalu bawa energi saya itu kadang-kadang nggak worth it gitu. ya. Jadi kalau ada bawahan saya atau orang lain partner saya bikin kesalahan ninggalin saya, mangkel sih dan mangkel gitu. Apakah saya pendendam? Oh iya, kadang-kadang ya saya pendendam. Tapi dendam saya positif. Sebenarnya mangkelnya atau BT-nya itu gara-gara karena Belum tahu diri banget ya. atau kalau nggak belum selesai diajarin tapi dia pergi seperti itu. Iya. Tapi kalau dengan murid-murid saya, junior saya selalu ikhlaskan. Saya tidak pernah dari dulu ya. Waktu saya jadi pengusaha, kalau ada anak buah kita, saya itu agak sungkan nyebut anak buah kita. Karena di bahasa Inggrisnya itu nggak ada, fruit child itu kan nggak ada. Orang yang kita didik itu kadang-kadang meninggalkan kita. Apprentice mungkin. Ya, apprentice atau apalagi itu ya. Ya, jadi kalau mereka mau keluar, ada sesuatu yang tantangan atau pekerjaan lebih baik, saya selalu izinkan kok. Monggo, bagus. Toh nanti dia akan balik lagi ke kita kan dalam membantu. Saya banyak sekali orang-orang yang dulu pernah saya bantu, saya didik, termasuk beberapa artis lah ya. Gilang Dirga, ya semua gitu ya. Jadi akhirnya hubungan kita baik sekali. Saya pernah menjadi bagian dari Irfan Hakim, Demian. Demian saya menemukan. Ya di acara Semen. Ya, acara Semen waktu itu ya antara Semen atau Asbes lah gitu. Orang nyari Deddy Gobuzie nggak dapat, jadwalnya saya minta Demian. Begitu dia lihat mau gue bikinin acara nggak? Dan dia orang yang sangat tahu berterima kasih. Ketemu cium tangan, saya mikir. Walaupun ada juga, yang nggak usah sebutkan temenmu juga gitu, yang bisa nyari tempat saya, begitu dia meledak lebih sombong dari saya. Tapi saya kadang-kadang gitu, ya manusia iyalah mangkal. Dan jeleknya saya saya adalah bukan orang yang punya poker face.
Saya adalah orang yang langsung kelihatan. Sama kayak waktu jadi FD terus kemudian Iya, disuruh ngapain langsung kelihatan suka ya. gitu. Jadi saya nggak bisa tuh yang mukanya senyum matinya mantel, nggak bisa. Iya. Dan saya kalau nggak suka nggak suka. Saya kalau ada orang yang udah kelewatan banget gitu, gitu. Saya ketemu aja nggak mau, terima telepon aja nggak mau. Ya, jadi itu mungkin dark side saya. Iya. Tapi overall hidup saya kan dari kecil banyak dihina tuh. Tuh, Dan saya berhasil mengelola itu menjadi Oh, oke. sweet revenge gitu. jadi energinya. Oh, energi. Diolah untuk jadi energi Iya, yang positif positif. keluar itu. Saya pernah ditolak cewek kan, Oh, perempuan karena dia bapaknya hebat banget, dosen gitu. Oke. Ya, dan dianya mau tapi keluarganya enggak. Ini tuh Saya- mungkin orang juga nonton. Biarin aja. Ya, saya bilang bahwa kasih saya waktu 10 tahun dan saya akan lebih hebat dari bapak. Dan saya buktikan. Tapi waktu itu pun nggak terus kembali lagi ke dia, nggak kan? Unggul. Sorry, Pak. Sekarang dia nyesel nolak saya. Oke. Sombong. Sebenarnya masih pengen banyak, tapi ya kita sedikit-sedikit aja. Siapa tahu nanti kapan lagi boleh sowan lagi ke sini, Siap. belajar Anytime. langsung sama Mas Helmi. Dan ini tadi adalah satu hal yang kalian semua harus tahu nih, ini Mas Helmi Yahya, dan harus subscribe juga karena akan banyak dan Insya selalu Allah. banyak ya konten-konten yang bisa Ya. menginspirasi ya. Helmi Yahya bicara. Ya, segala usia ya itu ya. Oh ya. Akhirnya ya banyak lah yang ini. Walaupun ya jadi kelasnya apa ya, menengah ke atas lah ya. Iya. Saya pikir kalau milenial dikit banget. Tapi waktu saya tampil di sebuah podcast Makna Talk khusus untuk Iya. milenial, Oke. mereka bagus banget responnya. Iya. Mereka tuh barangkali ada yang nggak kenal saya, Iya. karena saya adalah idola ibunya. Iya, betul. Tapi yang begitu kita ngomong ya kan value is Iya, value. dan luar biasanya YouTube ini, Mas. Ya. Konten ini kan stay di sini. Ya. Jadi saat mereka sekarang milenial belum membutuhkan ini, Ya. suatu saat Amin. mereka ya 5 tahun lagi pasti mereka akan merasa ada ini Ya. sesuatu yang bermanfaat banget. Dan Jadi dolarnya semua. tetap dapat. Ya, ya. Itu yang paling penting. Siap. Terima kasih banyak Mas Helmi. Sama-sama. Oke, dan tonton terus, subscribe dan sampai jumpa.